kedua, di mana kita sudah mempelajarinya di pekan-pekan yang lalu saat pembelajaran daring dan juga saat pembelajaran home visit atau tatap muka. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya dimulai dari tema 1. Nah, teman-teman. Oke, nah kemarin kita sudah mempelajari tentang aturan yang ada di rumah. Nah, salah satunya aturan yang ada di rumah itu adalah, lihat di gambar pertama. Nah, di gambar ini ada seorang anak perempuan menggunakan kerudung, dia mencium tangan kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Di sini dia sedang akan berangkat ke sekolah. Nah, ini adalah salah satu aturan di rumah, yaitu sebelum kita memulai kegiatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di sekolah, kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus apa? Kita harus mencium tangan kedua orang tua kita. Nah, lalu yang kedua, di sini ada seorang keluarga, sebuah keluarga, ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Di meja makan dia sedang berdoa. Nah, ini adalah aturan di rumah ketika dia sebelum makan sarapan ataupun makan malam, dia harus berdoa terlebih dahulu. Tapi jangan lupa sebelum kita berdoa dan sebelum kita makan, aturan di rumah yang lainnya adalah kita makan apa? Harus menggunakan tangan kanan. Lalu kita sebelum makan harus apa? Harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, lalu kita berdoa. Dan jangan lupa ketika kita makan, kita harus menghabiskan makanan yang telah disediakan oleh bunda atau ibu kita. Nah, selanjutnya di gambar yang ketiga, ini ada seorang anak perempuan, dia baru bangun dari tidurnya. Nah, ini adalah aturan di rumah yang ketiga, yaitu kita harus bangun di pagi hari. Nah, bangun di pagi hari itu bisa membuat badan kita sehat. Nah, aturan di rumah di pagi hari yang lainnya itu apa? Setelah bangun, kita harus mandi. Setelah mandi, jangan lupa harus membersihkan dulu tempat tidurmu. Tempat tidurnya harus kita bersihkan dulu, dirapihkan, baru kita mandi. Setelah mandi, kita harus sarapan terlebih dahulu. Nah, itulah aturan kita di rumah. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu nih aturan di rumah, berarti yang harus kita lakukan adalah melaksanakan aturan di rumah dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang bagian dari tubuh kita. Dari mulai kepala sampai dengan kaki, kita sudah mempelajarinya. Nah, kita lihat di sini ada seorang anak laki-laki. Ya, dia di sini sudah ada bagian-bagian tubuhnya. Kita mulai dari yang paling atas. Kita lihat dari yang paling atas ini ada kepala. Nah, ini kepala. Panahnya menuju ke arah paling atas. Nah, yang kedua, ini adalah bagian tubuh yang kedua, yaitu telinga. Telinga ini berfungsi atau bermanfaat untuk mendengar suara. Nah, di bawah telinga ini ada pipi. Lalu ada jari dan tangan. Nah, jari dan tangan ini berfungsi untuk memegang suatu barang atau memegang suatu benda. Nah, selanjutnya ada dagu. Nih, dagu itu berada di bawah mulut kita tempatnya. Nah, lalu kita balik lagi ke paling atas. Di atas ada dahi. Terus lalu di bawahnya ada mata. Nah, mata ini kita sebagai manusia diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2, teman-teman. Mata ini berfungsi untuk melihat. Kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat tempat-tempat yang indah dengan menggunakan mata kita. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, lalu ada di bawah mata ini ada yang namanya hidung. Hidung ini juga berfungsi untuk mencium bau.
Mencium wangi dari apa? Misalnya ketika ibu kita sedang masak, kita bisa mencium harum dari masakan ibu kita. Lalu ada bunga, kita bisa mencium wangi bunganya. Nah, lalu di bawah hidung, nih yang ibu tunjuk ini ada yang namanya mulut. Nah, mulut ini berfungsi untuk apa? Untuk kita makan. Lalu ada bahu, dan terakhir yang paling bawah adalah kaki. Nah, kaki ini berfungsi untuk kita berjalan, untuk kita berlari, untuk kita melompat, dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian tubuh-tubuh kita. Semua bagian tubuh kita ini mempunyai manfaat dan juga kegunaannya masing-masing. Oke? Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bagian dari tubuh kita, tapi ternyata ada loh bagian dari tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dilihat di sini. Di sini ada gambar bagian tubuh bagian depan dan juga tubuh bagian belakang. Ternyata tidak semua anggota tubuh kita boleh disentuh oleh orang lain. Ada beberapa bagian tubuh kita yang tidak boleh kita sentuh, tidak boleh orang lain sentuh. Yaitu kita lihat di sini, lihat di yang ibu tunjuk ini adalah mulut. Orang lain tidak boleh memegang mulut kita. Nah, yang di bawahnya ini adalah bagian bawahnya, ini adalah dada. Orang lain tidak boleh memegang bagian tubuh kita bagian dada, dan yang bawah ini adalah kelamin. Jadi tidak boleh orang lain memegang bagian tubuh kita. Yang pertama mulut, dada, dan kelamin. Itu bagian depannya. Nah, kalau bagian belakangnya, tubuh kita yang tidak boleh disentuh itu adalah bagian pantat atau belakang. Tubuh kita itu tidak boleh disentuh orang lain. Dan teman-teman, jika ada orang yang memegang atau ingin menyentuh bagian tubuh kita yang tidak boleh ini, teman-teman harus dengan tegas dan mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh ya. Yang boleh menyentuh itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak boleh atau dilarang menyentuh bagian tubuh kita yang tadi ibu sebut itu. Mulut, bagian dada, dan juga kelamin. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ibu udah bilang bahwa bagian-bagian dari tubuh kita ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita lihat di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama, ini ada seorang anak laki-laki. Dia ini sedang menendang bola. Kira-kira teman-teman tahu tidak bagian tubuh apa yang digunakan si anak laki-laki ini ketika menendang bola? Bagian tubuh apa? Kaki. Oke, bagus. Nah, sekarang ini lihat, di sini ada seorang anak laki-laki sedang membaca buku. Kira-kira bagian tubuh apa sih yang digunakan anak-anak laki-laki ini ketika dia membaca buku? Ada yang tahu? Mata, pinter. Lalu gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini ada seorang anak laki-laki, dia sedang menyantap suatu makanan. Nah, dia ini sedang makan suatu makanan. Kira-kira ketika dia menggunakan makan itu, bagian tubuh apa yang digunakan? Apa ini? Mulut, pinter. Nah, selanjutnya ini ada seorang anak perempuan, dia sedang minum menggunakan gelas. Nah, kira-kira anggota tubuh apa ya yang digunakan si anak ini? Yang digunakan si anak ini ketika dia minum? Mulut, betul. Jadi ketika makan, ketika kita minum, anggota tubuh yang digunakan itu adalah mulut. Pintar. Lalu kita lihat nih yang ketiga, yang kelima. Ada seorang anak perempuan, dia sedang jalan.
Nah, ini dia menggunakan kakinya untuk berjalan. Jadi bagian tubuh yang bermanfaat untuk berjalan atau yang digunakan untuk kita berjalan adalah kaki. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ada seorang anak laki-laki, dia sedang bermain basket. Kira-kira kalau bermain basket itu kan menggunakan tangan dan kaki. Berarti bagian tubuh yang digunakan yang bermanfaat ketika kita bermain basket itu ada dua. Satu untuk tangan, yang kedua kaki. Yang tangan untuk memantulkan bolanya, yang kaki untuk kita berlari. Oke? Sampai di sini teman-teman paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata bagian-bagian tubuh kita juga harus kita berfungsikan dengan baik, yaitu ketika kita sedang membaca, ketika kita sedang menulis, ketika kita sedang duduk, ataupun ketika kita sedang memegang pensil, itu harus kita tahu nih posisi yang baik dan benar itu seperti apa. Kita lihat di gambar yang pertama. Ini adalah posisi duduk yang baik dan benar. Lihat, di gambar yang pertama nih, yang Ibu tunjuk ini adalah posisi yang benar. Karena dia tulang punggungnya tidak bengkok. Tulang punggungnya tidak terlalu membungkuk ke bawah. Nah, tapi di gambar yang kedua ini, dia terlihat tegak, tapi ternyata dia terlalu membengkokkan punggungnya sehingga tidak baik untuk kesehatan tulang punggung kita. Nah, lalu yang ketiga ini ada seorang anak laki-laki, dia terlalu menunduk. Dia terlalu membacanya terlalu bawah sehingga itu akan membuat tidak sehat tulang punggung kita. Nah, itu adalah posisi duduk yang baik dan benar, yaitu ada di gambar yang pertama. Nah, kita lihat nih sekarang ketika kita membaca. Kemarin kita sudah mempraktikkan di kelas, ketika kita membaca atau kita duduk itu harus tegak. Harus tegak. Coba sekarang semuanya tegak dong. Badannya tegak semuanya. Wih, hebat. Nah, kita tegak. Tidak ada yang menunduk. Oke. Nah, ini adalah cara atau posisi duduk yang baik. Jadi posisi duduk saat membaca yang baik itu harus tegak dan bukunya itu berjarak 30 cm dari buku ke mata. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat seperti ini. Lihat nih gambar yang kedua, ini gambarnya salah atau tidak baik karena dia terlalu dekat. Dan juga gambar yang ketiga, dia terlalu tidur. Boleh tidak sih kita membaca sambil tiduran? Itu boleh tidak teman-teman? Boleh nggak? Tidak boleh. Membaca itu tidak boleh sambil kita tiduran. Oke. Nah, ini adalah cara memegang pensil yang benar. Alhamdulillah teman-teman, anak-anak sudah bisa dapat memegang pensil yang benar semuanya dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tema kedua, yaitu gemar berolahraga. Kemarin kita sudah belajar ternyata olahraga itu banyak sekali jenisnya, betul? Nah, kita lihat yuk di sini gambarnya. Di dalam satu gambar ini ada olahraga apa aja ya? Coba lihat nih, yang Ibu tunjuk ini, dua anak ini apa? Olahraga apa? Olahraga basket. Lalu ini ada 3 anak perempuan dengan menggunakan tali. Ini adalah olahraga lompat tali, bagus. Lalu ini ada anak perempuan, anak laki-laki sedang memegang raket. Berarti dia sedang bermain atau olahraga apa? Ada yang tahu? Bulu tangkis. Ya, bulu tangkis. Ada yang sedang bermain bola, ada yang berlari, ada juga dia menggunakan pakaian renang, kacamata renang, lalu dia berenang di air, itu adalah olahraga renang. Oke? Nah, selanjutnya macam-macam olahraga itu kemarin Ibu sudah pernah nanya,
Ada yang tahu gak macam-macam olahraga? Dan semua teman-teman sudah dapat menyebutkan dengan baik dan benar. Yang pertama ada berolahraga, bersepeda, ada sepak bola, ada berlari, ada bermain kasti, renang, dan juga bulu tangkis. Semua macam olahraga ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Selain menyenangkan karena kita dapat bertemu dengan teman-teman yang lain ketika kita sedang berolahraga, kita ini dapat membuat badan menjadi sehat dan lebih segar. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kemarin kita sudah gerakan. Kemarin kita sudah mempraktikkan gerakan-gerakan. Masih ingat gak lagunya? Angin ditiup daun sepoi-sepoi, daun berguguran, ombak di pantai, burung terbang, kucing berlari. Itu adalah gerakan cepat dan lambat. Nah, ternyata gerakan-gerakan yang kita sudah nyanyikan itu ada gerakan yang termasuk cepat dan juga ada gerakan yang termasuk gerakan yang lambat. Kita lihat nih dari gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama ada daun berguguran. Daun berguguran ini gerakan cepat atau gerakan lama, teman-teman? Cepat apa lama? Cepat apa lama? Yaitu berguguran itu gerakan lambat. Nah, burung terbang itu adalah gerakan cepat. Kucing berlari adalah gerakan cepat. Pohon ditiup, angin sepoi-sepoi itu adalah gerakan yang lambat. Dan ombak di pantai itu adalah gerakan yang bisa cepat dan juga bisa lambat. Oke, nah selanjutnya ini ada macam-macam bangun ruang. Kemarin kita sudah belajar dan juga sudah menggunakan barang-barang yang ada di kelas kemarin ya, pas home visit. Ada yang namanya bangun balok, kubus, tabung, dan juga bola. Nah, contoh bendanya adalah misalnya tabung. Tabung ada permainan ABC. Ada juga kotak celengan. Ada ini apa nih? Kapur tulis. Ini adalah contoh benda yang memiliki bentuk kubus. Kubus. Nah, yang kedua ada tabung. Contoh tabung misalnya celengan. Contoh lainnya misalnya nih botol minum atau pipa. Kalau bola contohnya banyak. Ada bola sepak, bola karet, bola basket dan lain sebagainya. Dan yang bawahnya ini adalah contoh dari bangun ruang balok. Nah, kalian tahu kalau contoh balok itu kardus sikat gigi, Pepsodent. Pasta gigi tahu? Kardusnya yang panjang. Nah, itu adalah contohnya. Nah. Oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillah tadi sudah materi dari tema 1 dan tema 2 sudah kita rangkum, sudah Ibu jelaskan kembali beberapa. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Sampai di sini anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Nah, kita coba sekarang Ibu mau tanya sama Kinara. Kinara dengar suara Ibu? Oke, coba Kinara sebutkan satu aturan di rumah.
Ada apa aja? 2 dikali 5. Siapa yang bisa jawab? 15 dibagi 5 sama dengan 8. 2 dikali 5. Nah, 3. Dapat 3 dari mana sebutannya? Apa, Kin? Kemudian 4 dibagi 2. Coba Bentar ya. 2, pintar. Sekali. Oke. Nah, selanjutnya. Coba Ibu mau tanya sama... Ih, kok diem semua sih? Kalian jawab soal dari Ibu ya. 6 dikali 3 berapa? 10 dikurangi 5 sampai berapa? 6 dikali 5 berapa? Oke, coba sekarang siapa? Bintang. Bintang dengar suara Ibu? Bintang dengar suara Ibu? Oke. Coba Bintang sebutkan bagian tubuh kita yang ada di daerah paling atas. Mana Bintang? Bintang mana ya? Oh, Bintang hilang. Oke, Bintangnya hilang. Kita ke... Oh, ini ada Bintang lagi. Coba Bintang sebutkan bagian tubuh kita yang dia ini berada di bagian paling atas. Satu aja. Ada apa? Ibu kok gak ada suaranya sih? Iya, ini kamu sok-sok. Bentar ya. Oke. Terdengar suara Ibu, Bintang? Sebutkan satu bagian tubuh yang kita. Ada apa? Kok berdua sih? Buburnya mana? Kedengeran ya? Apa? Oke, kita akan nanya. Gak jelas. Sebutkan satu Sebagai bagian Pantesan di hidup. Oke. Nah, kalau siapa lagi ya? Eca. Coba sebutkan